Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Chaningtyas dari kelas pendidikan Biologi A 2018. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis artikel National Letter Index Sinta 2 dan artikel International Letter Index Scopus. Pertama-tama mari kita bahas terkait dengan analisis artikel nasional. Artikel nasional yang saya analisis berjudul Penerapan Augmented Reality sebagai media pembelajaran sistem pencernaan pada manusia dalam mata pelajaran biologi yang ditulis oleh Mauludin dan kawan-kawan. Artikel ini saya ambil dari Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika atau JEPIN yang terbit pada tahun 2017. Tujuan dari adanya analisis kritis ini adalah diharapkan pembaca dapat memahami peran teknologi, yaitu augmented reality dalam bidang pendidikan dan pengaruhnya terhadap nilai rata-rata siswa. Hal-hal yang akan dibahas meliputi fakta-fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, serta kosakata atau istilah baru. Fakta-fakta penting itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada pendahuluan, kedua adalah metode penelitian, ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Kita masuk dulu ke bagian pendahuluan. Dengan berkembangnya iptek saat ini, media pembelajaran yang digunakan di sekolah menjadi sangat bervariatif dan beragam. Dalam artian, media pembelajaran yang digunakan di sekolah tidak lagi terbatas hanya dengan media-media konvensional seperti alat tulis, alat peraga, dan juga papan tulis, melainkan sudah menggunakan teknologi dalam penerapan maupun pembuatan maupun penggunaan media yang biasa kita sebut dengan media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital ini memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan media pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan pada media pembelajaran digital memiliki beberapa fitur yang menarik. Kemudian, salah satu contoh dari media pembelajaran digital adalah teknologi augmented reality. Augmented reality merupakan salah satu teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya, namun dapat menampilkannya ke dalam dunia nyata. Nah, menurut Chamber tahun 2012, materi biologi menjadi salah satu materi yang cukup sulit untuk dipahami bagi siswa. Hal ini dikarenakan sifatnya yang bersifat abstrak dan juga mengandung banyak istilah yang cukup asing bagi siswa. Materi-materi biologi yang dipandang sulit adalah materi-materi yang berkaitan dengan sistem organ pada manusia. Hal ini dikarenakan siswa tidak bisa melihat secara langsung atau secara live organ-organ tersebut. Mereka hanya dapat melihatnya melalui gambar-gambar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah produk media pembelajaran yang dapat membantu guru untuk membelajarkan materi-materi yang sulit tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian metode. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pengembangan atau research development. Dengan produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran biologi berbasis Android, yaitu augmented reality pada materi sistem pencernaan. Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah UML atau Unified Modeling Language. Pemodel ini menggunakan orientasi terhadap objek sehingga akan mempermudah peneliti atau pengembang dalam mengembangkan objek 3D yang akan kita lihat melalui kamera handphone. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan-tahapan penelitian yang terdiri atas 4. Yang pertama adalah perencanaan arsitektur dari sistem, yang kedua adalah pengembangan sistem, yang ketiga adalah pengujian kompatibilitas, dan keempat adalah uji pengaruh augmented reality terhadap nilai pretest post-test siswa. Nah, pada gambar 1 kita dapat melihat desain arsitektur sistem. Pada bagian kiri kita dapat melihat lingkaran yang paling besar dan di dalamnya terdapat kalimat Unity.
dan kalimat euforia. Unity dan Euphoria merupakan dua SDK atau Software Development Kit yang harus dimiliki oleh peneliti ketika ingin mengembangkan suatu aplikasi. Unity ini seperti wadah yang menampung berbagai komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Seperti ada audio, kemudian 3D object, kemudian ada gambar-gambar. Kemudian untuk mempermudah dalam memahami suatu sistem dalam aplikasi, dibuatlah permodelan dalam bentuk diagram. Terdapat 4 diagram dalam penelitian ini. Yang pertama ada diagram use case, yang kedua adalah diagram activity, dan ketiga adalah diagram class, keempat adalah diagram sequence. Keempat diagram ini memiliki peranannya masing-masing. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil rancangan aplikasi dapat kita lihat pada gambar 6-8. Pada gambar 6 kita dapat melihat tampilan dari menu yang berisi menu utama dan berisi tombol navigasi, yaitu tombol AR pencernaan, tombol quiz, dan juga tombol about dan keluar. Nah, ketika kita memilih salah satu tombol navigasi, secara otomatis scene kita akan berpindah ke scene yang kita inginkan sesuai dengan nama tombol navigasi. Contohnya saja, ketika kita menekan tombol navigasi AR pencernaan, maka kita akan berpindah pada scene AR pencernaan yang dapat kita lihat pada gambar 7 dan 8. Pada gambar 8, kita dapat melihat di bagian pojok kiri bawah itu terdapat tombol play dan pause. Ketika kita menekan tombol play, maka objek 3D yang kita posisikan ke marker akan bergerak dan diiringi dengan audio yang menjelaskan materi pencernaan. Hasil yang kedua yaitu hasil uji kompatibilitas. Nah, dalam menguji kompatibilitas ini, peneliti menggunakan 10 perangkat yang berbeda dengan spesifikasinya masing-masing dan dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian, komponen-komponen yang akan diuji kompatibilitasnya dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan dua tabel tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua perangkat yang digunakan itu kompatibel atau sesuai, atau dapat dijalankan dengan baik, atau adanya kesesuaian antara sistem dan aplikasi. Kemudian hasil yang selanjutnya adalah hasil uji pretest dan posttest siswa. Pertama-tama, peneliti akan membagikan pretest kepada 20 siswa. Kemudian, sebelum memberikan posttest, peneliti akan membagi 20 siswa itu menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Kelompok 1 akan diberi perlakuan tidak menggunakan aplikasi, sedangkan kelompok 2 akan belajar untuk posttest dengan menggunakan aplikasi AR pencernaan. Dan didapatkan hasil yang kita dapat lihat pada gambar 9, yaitu grafik nilai rata-rata pretest dan posttest. Setelah dirata-ratakan, nilai pretest dan posttest pada kelompok 2 yang belajarnya dengan menggunakan aplikasi AR pencernaan itu lebih tinggi dibandingkan kelompok 1 yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi ini berpengaruh pada nilai rata-rata siswa. Kemudian ditambah lagi dengan grafik pada gambar 10 yang menunjukkan presentasi kenaikan nilai. Yang menunjukkan presentasi kenaikan nilai pada kelompok 2 lebih besar dibandingkan dengan kelompok 1. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Dari sisi kompatibilitas, teknologi AR pencernaan ini sangat kompatibel terhadap perangkat dengan sistem 4.2 atau Jelly Bean sampai versi 7.0 atau Nougat. Resolusi yang direkomendasikan ketika menjalankan aplikasi ini adalah 720 x 1080 pixel. Selain itu, terdapat presentasi kenaikan rata-rata dan nilai pretest dan posttest siswa dengan menggunakan AR pencernaan yang dibuktikan dengan grafik pada bagian pembahasan. Berdasarkan hal tersebut, teknologi AR ini dapat diterapkan dan dijadikan solusi
sebagai media pembelajaran pada materi sistem pencernaan di sekolah. Konsep utama, teknologi augmented reality merupakan salah satu contoh bentuk dari media pembelajaran digital yang menarik. AR dapat digunakan dalam menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak karena AR dapat menampilkan objek 3D yang nyata melalui perantara kamera pada handphone. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini memanfaatkan AR untuk menjelaskan materi sistem pencernaan yang merupakan salah satu materi biologi yang sulit dipahami oleh siswa. Dalam penerapan AR ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Kemudian untuk kelebihan dari artikel ini adalah penjelasan pada bagian pembahasan sudah detail, ditambah lagi dengan gambar-gambar yang terkait dengan produk yang dikembangkan, sehingga membuat pembaca itu lebih mudah paham terkait dengan produk tersebut. Namun kelemahannya pada artikel ini tidak disisipkan metode yang cukup jelas, hanya dibunyikan beberapa model saja, karena pada bagian yang seharusnya metode itu adalah bagian perancangan sistem, jadi bukan metode di artikel tersebut, sehingga sedikit membuat pembaca sedikit bingung gitu. Meskipun pada bab tersebut sudah dijelaskan model-model ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang muncul. Apakah model UML yang merupakan model pengembangan sistem juga merupakan model pengembangan media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara menentukan suatu model pembelajaran? Untuk kosakata barunya ada 4. Yang pertama adalah diagram use case yang merupakan pemodelan yang menjelaskan hubungan atau interaksi antara sistem dan lingkungan. Kemudian ada diagram activity yang merupakan penggambaran mengenai alur dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Ketiga adalah diagram kelas, merupakan diagram yang merupakan inti dari pengembangan dan desain yang berorientasi objek. Kemudian terakhir ada diagram sequence yang merupakan penggambaran interaksi antar objek di sekitar sistem. Setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan analisis jurnal internasional. Untuk jurnal internasional, artikel yang saya ambil berjudul The Development of Integrated Science Instructional Materials to Improve Students' Digital Literacy in Scientific Approach yang ditulis oleh Asrizal, Amran, Andanda, Vesteit, dan Sumarmin pada tahun 2018 dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Kemudian tujuannya itu mahasiswa dapat mengetahui tahapan dalam pembuatan suatu bahan ajar IPA terpadu, dan juga diharapkan adanya analisis kritis ini dapat membuka wawasan pembaca dan mahasiswa mengenai konsep dari IPA terpadu sesungguhnya. Nah, sama seperti analisis jurnal nasional, hal-hal yang akan kita bahas itu meliputi fakta-fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, serta kosakata atau istilah baru. Fakta-fakta penting akan terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Globalisasi memberikan dampak yang luas dan besar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pergeseran pola pembelajaran abad 20 menuju abad 21. Terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran abad ke-21, yaitu belajar haruslah konteks, terkait dengan kehidupan nyata, pembelajaran berpusat pada siswa, dan juga kolaboratif. Menurut Kemendikbud, pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 harus dilaksanakan dalam pola terpadu, untuk dapat mengintegrasikan suatu konsep dengan konsep lainnya yang berhubungan. Siswa terlebih dulu harus memahami konsep dari materi tersebut. Namun ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan IPA terpadu ini, pembelajaran IPA terpadu ini, dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya rendahnya literasi digital dari siswa yang dikhawatirkan akan mempersulit siswa dalam belajar secara IPA terpadu ini. Kemudian masih kurangnya integrasi antar guru-guru, antar subdisiplin di sekolah. Pengembangan bahan ajar
yang dilengkapi dengan literasi digital ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Untuk metode, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pengembangan, sama dengan artikel yang telah dibahas pada artikel nasional. Dengan produk berupa bahan ajar IPA terpadu yang juga dilengkapi dengan literasi digital dan mencakup 3 aspek, yaitu scientific literasi, functional literasi, dan visual literasi. Kita harus ingat ya bahwa konsep literasi itu bukanlah hanya membaca, namun konsep literasi sesungguhnya adalah memahami suatu informasi. Kemudian, pengembangan model bahan ajar yang digunakan merujuk pada model Sugiono. Berdasarkan Sugiono, langkah-langkah dari penelitian dari pengembangan suatu bahan ajar terdiri dari 10 tahapan. Namun pada penelitian ini hanya melaksanakan 7 tahapan saja. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah dan potensi, pengumpulan informasi atau data, desain produk, validasi desain, revisi desain, dan uji coba produk dan revisi produk. Data penelitian yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan uji statistika yang meliputi uji F parametrik dan uji Wilcoxon Singh rank test non-parametric. Untuk tahapan penelitiannya ini lebih singkat, hanya terdiri dari 2 saja, yaitu pengembangan bahan ajar, uji validitas, dan juga salah satunya lagi adalah penerapan. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan, gambar 1 menjelaskan mengenai grafik dari hasil uji validitas yang dilakukan terhadap komponen dalam bahan ajar. Kita bisa lihat nih komponen-komponen apa saja yang divaliditas. Yang pertama ada konten, kemudian construction, kemudian ada integration, literasi, language, dan grafik. Dari grafik kita dapat menyatakan bahwa pada aspek literasi dan juga aspek construction itu dalam kategori paling valid dibandingkan dengan yang lain karena memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan aspek-aspek yang lain. Kemudian pada gambar 2 dan 3 terlihat grafik yang menunjukkan nilai praktis dari bahan ajar IPA terpadu berdasarkan siswa dan guru IPA. Untuk siswa, uji kepraktisan bahan ajar dilakukan terhadap siswa kelas 8 di salah satu sekolah menengah atas di Kota Padang. Pada gambar 2 kita bisa melihat grafik dari skor bahan ajar berdasarkan guru IPA. Untuk gambar ketiga dapat terlihat mengenai grafik nilai praktis dari bahan ajar IPA terpadu. Nah, kemudian pada tabel 1 dan 2 itu juga menunjukkan analisis data mengenai efektivitas bahan ajar IPA terpadu terhadap pengetahuan siswa dan literasi digital. Berdasarkan keterangan dalam bagian pembahasan, nilai rata-rata dari scientific literasi, functional literasi, dan visual literasi siswa sebelum menggunakan bahan ajar IPA terpadu secara berurutan yaitu 54, 58, 49,27, dan 47,44. Sedangkan untuk nilai rata-rata sesudah menggunakan bahan ajar IPA terpadu secara berurutan yaitu 65, lalu 68, lalu 59, lalu 68, 39, dan 62,92. Bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan nilai rata-rata ya. Untuk tabel 1 dan tabel 2 ini isinya sama saja karena adanya kesalahan dalam input ya. Jadi kita hanya bisa menganalisis dari pernyataan pada bagian pembahasan. Jadi kita tidak bisa merujuk pada tabel 2. Nah, kesimpulannya, dalam penelitian ini, produk yang dihasilkan berupa bahan ajar IPA terpadu yang termuat literasi digital. Model pengembangan didasarkan dari Sugiono yang terdiri 10 tahapan. Namun, pada penelitian ini hanya dimelaksanakan 7 tahapan saja. Setelah dikembangkan, bahan ajar kemudian divalidasi dari berbagai aspek. Hasilnya, bahan ajar tergolong valid. Setelah itu, dilakukan uji kepraktisan jika dilihat dari aspek kegunaan, kenyamanan, dan daya tarik. Hasil yang didapatkan adalah praktis penggunaan.
Penggunaan bahan ajar IPA terpadu juga efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi digital siswa melalui pendekatan ilmiah. Artinya, penggunaan bahan ajar IPA terpadu memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap pengetahuan dan literasi digital siswa. Oleh karena itu, guru IPA dapat menggunakan bahan ajar IPA terpadu ini sebagai media alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi siswa. Untuk konsep utama, perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 membuat beberapa komponen dari suatu kegiatan belajar mengajar mengalami perubahan. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran terikat satu dengan yang lainnya, khususnya jika dalam cabang ilmu yang sama. Pembelajaran IPA terpadu dan literasi digital menjadi salah satu muatan penting dari kurikulum 2013. Maka dari itu, pengembangan bahan ajar IPA terpadu sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Pengembangan bahan ajar didasarkan pada model Sugiono yang mencakup beberapa tahapan, yaitu pengumpulan informasi atau data, desain produk, kemudian validasi desain, revisi desain, uji produk, dan revisi produk. Bahan ajar yang sudah dirancang kemudian divalidasi oleh para ahli dan dilanjutkan dengan menguji efektivitas dan kepraktisannya. Hasilnya adalah bahan ajar IPA terpadu itu efektif dan juga praktis dalam meningkatkan pengetahuan dan literasi digital siswa. Kelebihan dari artikel ini adalah penjelasan pada bagian metode itu sudah cukup jelas terkait dengan analisis datanya. Kemudian untuk kekurangannya, terdapat kesalahan dalam menginput tabel 1 dan 2 pada pembahasan karena antara pernyataan dengan isi dari tabel itu tidak sesuai. Selain itu, pada artikel ini tidak ditampilkan gambaran dari bahan ajar IPA terpadu sehingga akan membuat pembaca sedikit bingung atau tidak terbayang bagaimana bahan ajar itu, bentuk dari bahan ajar tersebut. Untuk kosakata barunya itu hanya satu, yaitu uji Wilcoxon-Singrang test merupakan salah satu uji non-parametrik yang merupakan uji alternatif dan dari uji F ketika data tidak berdistribusi normal. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.